Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Ibu narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung di Zoom meeting, Ibu Hajah Erni Zuhara, MPD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia yang saya sangat banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu, berdiskusi secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi hari ini untuk sama-sama kita berdiskusi dan sharing terkait dengan DUPAK, Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Nah, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan kita yang keempat pada bulan Juni ini. Di minggu terakhir ini kita akan coba untuk berdiskusi dan sedikit berbagi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan serta menyusun daftar usulan angka kredit Bapak Ibu, yang mana memang tidak mudah ataupun tidak sesederhana yang kita pikirkan, tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkannya, bagaimana kita dari sekarang kita coba untuk prepare dan menyiapkan semua dokumen yang kita butuhkan, karena pada prinsipnya memang sangat banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan dan disusun untuk memenuhi angka kredit atau poin-poin yang kita butuhkan untuk kenaikan pangkat. Agar acara kita lebih barokah, kita sama-sama membuka acara kelas virtual Guru Inovatif Indonesia dengan tema menyusun angka kredit guru dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari dan kita sharing pada pagi hari ini merupakan amal ibadah yang kita lakukan dan bernilai bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di Zoom meeting sudah hadir Ibu narasumber kita, Ibu Hajah Erni Zuhara. Beliau adalah tim penilai angka kredit di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan sekaligus beliau sebagai kepala sekolah di SMA N1 Gerung di Lombok Barat, yang akan nantinya akan banyak berbagi terkait dengan angka kredit ini, bagaimana menyusun hingga dokumen-dokumen angka kredit itu terkumpulkan dan bernilai untuk kenaikan angka pangkat kita semua. Baik, untuk diketahui Bapak Ibu, acara kita akan berlangsung selama 3 hari. Kita mulai pada hari Sabtu tanggal 26 Juni dan akan berlangsung sampai hari Selasa, yang selama ini kita akan lakukan. Semoga semua yang kita dapatkan Bapak Ibu bisa manfaatkan dan kita terapkan untuk Bapak Ibu semua. Baik, kepada Bunda Hajah Erni Zuhara MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Suhadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya berterima kasih kepada Dr. Suhadi karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita berbagi, sharing sebenarnya
saya sendiri merasa harus terus-menerus memperbanyak wawasan terkait dengan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan pangkat ini. Kita untuk menyusun topik kita menyusun Dupak Guru, kami akan membaginya menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penilaian kinerja guru. Kemudian nanti sesi berikutnya, yang kedua itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah sesi terakhir akan kita gunakan untuk berbagi tentang prosedur pengajuan Dupak Guru. Kita mulai yang pertama, sesi penilaian kinerja guru. Bapak Ibu sepintas mungkin melihat covernya, itu halaman sekolah kami. Oke, nah ini adalah halaman bagian dalam dari sekolah kami, Bapak Ibu. Silakan kapan-kapan yang berkesempatan datang ke Lombok untuk hadir, untuk datang menyambangi sekolah kami. Ini bukan tipu-tipu ya Pak Dokter, kebetulan diambilnya sore hari. Lanjut. Oke, kita mulai penilaian kinerja guru atau apa yang kita kenal sebagai PK guru. Kita tahu untuk meningkatkan profesionalisme guru, maka Permenekpan dan RB pada tanggal 10 November tahun 2009 telah menerbitkan Permen nomor 16 tahun 2009 yang mendefinisikan bahwa penilaian kinerja guru itu sebagai penilaian dari setiap butir kegiatan tugas guru, tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya. PK Guru ini merupakan sebuah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran, penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam bentuk kerjanya. Idealnya Bapak Ibu, semua guru itu dinilai oleh kepala sekolah, tetapi melihat keterbatasan waktu untuk menilai bagi kepala sekolah, maka penilaian kinerja guru ini banyak juga didelegasikan kepada guru senior yang memiliki kepangkatan yang lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Tujuan dari pengembangan profesi ini sudah pasti mengidentifikasi kekuatan dan juga kebutuhan guru. Nah, ini yang seringkali agak kita abaikan. Kemudian merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan menjamin bahwa guru melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab secara profesional. Nah, untuk peningkatan karirnya, tujuannya itu sebagai dasar menghitung estimasi angka kredit guru setiap tahun. Kemudian membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan karirnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan penilaian kinerja guru itu bukan semata-mata formalitas menilai kepiawaian Bapak Ibu melaksanakan tugas di kelas, tetapi juga sekaligus untuk mengidentifikasi kebutuhan dari Bapak Ibu guru untuk mengembangkan karirnya sekaligus profesionalismenya. Nah, perubahan mendasar dari Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009 itu adalah penilaian kinerja guru yang sebelumnya bersifat administratif. Jadi kalau zaman dulu nih Bapak Ibu, kita hanya mengumpulkan saja bukti-bukti kita sudah melaksanakan tugas, mulai dari RPP, kemudian analisis penilaian dan seterusnya, hal-hal yang bersifat administratif. Nah, kali ini dia berorientasi kepada hal yang praktis, kuantitatif dan kualitatif, sehingga guru memang dituntut benar-benar melaksanakan kinerjanya
dengan profesional. Kemudian perubahan yang mendasar selanjutnya adalah jabatan guru dibagi menjadi 4. Guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, guru dinilai kinerjanya itu secara teratur setiap tahun. Jadi penilaian kinerja guru tidak semata-mata diperuntukkan hanya untuk memperoleh angka PK guru setiap tahun atau untuk kegunaan kenaikan pangkat. Tetapi sekali lagi untuk mengidentifikasi kemampuan guru melalui unjuk kerjanya, sekaligus juga menilai profesionalisme dan kebutuhan guru untuk mengembangkan profesionalisme. Nah, dalam hal ini, guru-guru kita itu juga wajib mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan setiap tahun. Jadi, diklat-diklat, ya, yang terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, Bapak Ibu, itu wajib untuk kita ikuti. Nah, PKB itu harus dilaksanakan sejak golongan 3A, meskipun itu dalam bentuk pengembangan diri, belum ada kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah. Nah, selanjutnya mulai sejak pangkat guru muda 3B, maka wajib melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif. Sedangkan untuk kenaikan pangkat ke golongan 4C menuju ke 4D, itu guru sudah wajib melakukan presentasi ilmiah, bukan hanya publikasi ilmiah, tetapi juga wajib melakukan presentasi ilmiah. Oke, nah ini penyesuaian jenjang jabatan yang lama dengan yang baru, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di layar. Kalau zaman dulu ada namanya guru pratama golongan 2A, guru pratama tingkat 1, guru muda tingkat 1. Nah, saat ini golongan-golongan tersebut sudah ditiadakan karena ada kewajiban guru untuk memenuhi standar profesinya dengan berpendidikan minimal S1. Sehingga terhitunglah mulai dari guru madya sampai dengan guru utama nanti. Nah, sekarang mari kita lihat angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk setiap kenaikan pangkat guru. Guru pertama pada pangkat penata muda 3A menuju ke 3B, biasanya kita mengawali kata S1 pendidikannya Bapak Ibu dari SKCPNS ke PNS, pasti pangkatnya itu adalah penata muda golongan 3A. Itu memulainya. Jadi dasarnya pasti dimulai dari penata muda golongan 3A. Nah, jika ingin mengajukan nanti kenaikan pangkat menuju ke golongan 3B dengan pangkat penata muda tingkat 1, maka dibutuhkan 50 angka kredit kumulatif. Ya, karena kalau Pak Dasar itu menilai pendidikan kita itu dengan angka 100. Nah, ketika menuju ke golongan 3B, maka dibutuhkan 50 poin. Dengan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, hanya dibutuhkan 3 untuk komponen pengembangan diri. Tidak ada kewajiban untuk publikasi ilmiah atau karya inovatif. Meskipun demikian Bapak Ibu, itu berarti tidak menghalangi Anda semua yang bergolongan 3A menuju 3B untuk melakukan publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini dapat dimanfaatkan nanti untuk kenaikan pangkat berikutnya. Nah, AKP itu adalah angka kredit penunjang. Di angka kredit utama, unsur utama itu terdiri dari pendidikan, unsur utama pembelajaran, dan sebagainya, pendidikan, pembelajaran, kemudian ditambah dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kemudian selanjutnya adalah angka penunjang yang porsinya itu 10% dari kebutuhan kita, angka
kredit kumulatifnya. Kalau 50, maka kewajiban kita untuk yang unsur utama itu adalah 90%-nya, yaitu 45 angka kredit, dan untuk penunjangnya harus memenuhi angka kredit 5. Oke. Nah, ini contoh kebutuhan angka kredit jika Anda berawal dari guru pertama, jabatan guru pertama atau pangkat penata muda 3A ke 3B. Nah, tadi dibutuhkan 50 angka kredit. Unsur utamanya itu 90%, sehingga dia kebutuhannya itu adalah 45. Nah, terdiri dari unsur pendidikan ditambah dengan kegiatan pembelajaran dan tugas-tugas tambahan. Itu jumlahnya 42 angka kredit, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam hal ini adalah pengembangan diri, yaitu 3. Nah, selanjutnya unsur penunjang itu membutuhkan angka kredit 5. Kenapa ditulis opsional di situ? Apabila angka 50 unsur utama ini terpenuhi, dari unsur utama itu dapat tetap diperhitungkan sebagai angka kredit tahunan dari Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang mari kita lihat komponen penilaian kinerja guru. Untuk guru ini dibedakan menjadi 2 bagian utama ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Kemudian yang kedua adalah guru BK atau bimbingan konseling. Nah, untuk guru mata pelajaran atau guru kelas, kalau teman-teman di SD, maka itu ada 14 kompetensi yang akan dinilai. Terdiri dari 7 kompetensi pedagogik, 3 kompetensi kepribadian, 2 kompetensi sosial, dan 2 kompetensi profesional. Selanjutnya bagi teman-teman yang guru BK itu dituntut harus memenuhi 17 kompetensi, terdiri dari 3 kompetensi pedagogik, 4 kompetensi kepribadian, 3 kompetensi sosial, dan 7 kompetensi profesional. Jadi lebih banyak dia kompetensi profesionalnya dituntut kepada teman-teman yang berbasis guru bimbingan konseling atau sebagai konselor. Mari kita lihat Bapak Ibu komponen dari unsur-unsur pedagogik untuk teman-teman yang guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah, ini adalah komponen-komponen kompetensi dari unsur pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang dinilai setiap tahun oleh kepala sekolah terutama atau tim penilai di sekolah. Jadi untuk unsur pedagogiknya, salah satunya menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk tugas tambahan Bapak Ibu, ini dia memiliki instrumen yang berbeda. Yang tadi itu adalah komponen utama dari PK guru untuk unsur utamanya, sebagai tugas utamanya, sebagai guru mata pelajaran atau PK. Nah, kadang-kadang di sekolah kita mendapatkan tugas tambahan, tidak terkecuali kepala sekolah. Kepala sekolah ada merupakan tugas tambahannya jika karena memang dasarnya itu mereka adalah guru sebenarnya, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Apabila kepala sekolah masih mengajar, maka proporsinya itu adalah 25% angka kreditnya diperoleh dari proses pembelajaran, sedangkan 75% itu diperoleh dari PK gurunya sebagai kepala sekolah. Tetapi regulasi terakhir Bapak Ibu membolehkan kepala sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai kepala sekolah sepenuhnya. Sehingga
kewajiban pimpinan di atas dari kepala sekolah itu adalah memberikan PK guru selaku kepala sekolah dengan 6 komponen seperti yang ada di layar. Nah, kemudian wakil kepala sekolah, ini adalah tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar. Ya Bapak Ibu, wakil kepala sekolah itu dinilai setara dengan 12 jam pelajaran. Tugasnya sebagai wakil kepala sekolah. Selanjutnya 12 jam itu menjadi kewajibannya selaku guru mata pelajaran atau guru kelas. Nah, selanjutnya ada juga kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala perpustakaan. Nah, itu juga adalah tugas-tugas tambahan yang mengurangi jam mengajarnya, di mana komponen masing-masing tugas tambahan ini memiliki struktur penilaian angka kredit yang berbeda. Katakan untuk kepala sekolah, di sana ada 4 komponen yang wajib dinilai untuk tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Wakil kepala sekolah memiliki instrumen penilaian tersendiri itu dengan jumlah 5 komponen. Sedangkan kepala laboratorium itu ada 6 komponen. Lanjut. Oke, ini kepala perpustakaan, kemudian kepala program keahlian ini hanya kita temukan di jenjang SMK, sekolah menengah kejuruan. Untuk kepala program keahlian itu ada 8 komponen dari tugas tambahannya yang memiliki instrumen tersendiri juga untuk PK gurunya. Lanjut, sekarang kita lihat instrumen PK guru, Bapak Ibu. Instrumen PK guru itu yang pertama adalah instrumen utama berupa pernyataan kompetensi dan cara penilaiannya yang sering kita sebut sebagai lampiran A. Lampiran A, dan biasanya yang ditandatangani antara penilai dengan guru yang dinilai itu adalah lampiran 1A. Itu terkait dengan pernyataan, kompetensi, dan cara penilaiannya. Jadi instrumen-instrumen ini Bapak Ibu untuk kita cermati bersama itu harus dengan persetujuan bersama ya antara penilai dengan guru yang dinilai. Kemudian yang kedua, instrumen utamanya adalah format evaluasi dan laporan PK guru atau yang kita sebut dengan lampiran B. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 lampiran. Kemudian yang sering juga nanti harus dilampirkan di usulan penilaian angka kredit, daftar usulan penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat itu adalah format rekapitulasi PK guru atau lampiran C. Nah, termasuk juga lampiran D yaitu format perhitungan angka kredit guru. Jadi 2 format terakhir ini lampiran itu wajib nanti dilampirkan ketika Bapak Ibu mengusulkan kenaikan pangkat. Nah, kemudian berikutnya adalah instrumen suplemen. Yang pertama adalah kuesioner PK guru oleh teman sejawat. Kemudian kuesioner penilaian kinerja guru oleh orang tua peserta didik. Kemudian PK guru, kuesioner PK guru oleh peserta didik. Dan kuesioner penilaian kinerja guru oleh instansi terkait, terutama terkait dengan SMK. Yang sering kita temui Bapak Ibu, instrumen suplemen ini bersifat tidak tetap, jadi tidak wajib untuk dilampirkan. Apalagi yang terakhir, instrumen kehadiran guru yang idealnya harus kita laksanakan semua. Misalnya perhitungan ketidakhadiran guru dalam satu rentang waktu tertentu. Nah, ini yang banyak sekali tim penilai kita agak repot melaksanakan perhitungan instrumen kehadiran guru ini karena sangat rinci sekali dan banyak sekali instrumen yang mesti diisi oleh tim penilai dalam hal ini. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk lampiran A, Bapak Ibu.
Untuk kompetensi 1 misalnya mengenal karakteristik peserta didik. Ini bentuk lampiran pernyataannya, ya. Kompetensi, ada kompetensi 1, kemudian indikatornya apa saja, dan cara menilai PK gurunya. Pada umumnya antara penilai dengan guru yang dinilai itu harus membuat kesepakatan bagaimana teknik cara menilai PK guru itu. Terutama yang umumnya kalau pengamatan, ya ada pengamatan dan ada pemantauan. Ini cara menilai dari PK guru untuk memenuhi lampiran 1A ini. Nah, ini adalah lampiran B, Bapak Ibu, berupa laporan dan evaluasi PK guru. Dari banyak instrumen yang kita isi berdasarkan kompetensi itu, Bapak Ibu, penilai itu akan membuat catatan-catatan, ya, terutama yang dicantumkan pada lampiran 1B ini. Misalnya ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di depan kelas, mulai dari memberi salam, kemudian melakukan afirmasi kepada anak-anak, dan selanjutnya melakukan proses dan sampai akhirnya penutup, itu dicatat secara manual oleh penilai dengan menggunakan lampiran 1B. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang seringkali tim penilai lakukan pada saat melakukan pengamatan dan pemantauan di kelas, Bapak Ibu. Kami beri contoh untuk instrumen penilaian kompetensi mengenal karakteristik peserta didik. Indikatornya, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Artinya, Bapak Ibu guru mengidentifikasi kebutuhan anak, misalnya yang kelemahan di pendengaran, di mana diposisikan dan sebagainya. Nah, ternyata pelaksanaan itu membutuhkan skor dengan skor maksimal 2. Apabila dia tidak melaksanakan, maka akan diberikan skor 0, melaksanakan separuhnya itu setengahnya itu diberikan 1, dan melaksanakan sepenuhnya itu diberikan skor 2. Nah, total skor yang diperoleh ini akan diperhitungkan Bapak Ibu untuk kompetensi mengenal karakteristik peserta didik dengan 6 indikator, itu total skornya itu adalah 12. Karena skor maksimum masing-masing item itu 2. Nah, kemudian nanti dihitung perolehan dari guru. Seperti contoh di layar, itu guru memperoleh total skor 7. Maka skor yang diperoleh guru untuk mengenal karakteristik peserta didik ini adalah 7/12. 7/12, mohon maaf ini salah. Oke, kemudian berapa jumlah persentase dari skor yang diperolehnya? Itu 58,7/12 kali 100%. Maka diperolehlah persentase 58,33%. Konversi nilai dari 58,33% ini akan dikonversi lagi, dia berada pada range antara 50% sampai dengan 75%. Jadi untuk kompetensi mengenal karakteristik peserta didik ini, maka guru itu memperoleh nilai kompetensi 3 dalam lanjut. Nah, skor-skor yang diperoleh pada instrumen tadi, Bapak Ibu, itu akan dicatat dalam rekap hasil PK guru per komponen. Tadi tercatat bahwa guru untuk komponen pedagogik menguasai karakteristik peserta didik, dia memperoleh skor 3. Nah, maka dinilai itu akan ditulis skor 3. Nah, selanjutnya, nanti ada instrumen berikut lagi, menguasai teori belajar dan seterusnya, akan diberikan skor-skor di sana dengan jumlah skor maksimal 4, Bapak Ibu.
Jadi skor maksimal 4. Untuk guru mata pelajaran, karena ada 14 kompetensi di situ, maka perolehan maksimumnya adalah 52. Jadi ini ya total nilai masing-masing kompetensi. Jadi total nilai pada semua kompetensi untuk guru mata pelajaran dan guru kelas itu adalah 56 ya. 14 kali 4, 56. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu lembar selanjutnya. Nah, ini nilai PK guru maksimal Bapak Ibu. Untuk guru mata pelajaran dan guru kelas itu dengan jumlah kompetensi 14, nilai kompetensi masing-masing kompetensi itu adalah 4, maka nilai PK gurunya maksimal itu 56. Guru bimbingan karena ada 17 kompetensi yang dituntut dengan nilai kompetensi maksimal 4, maka nilai PK guru maksimal perolehan itu adalah 68. Selanjutnya kepala sekolah dengan tugas tambahan dengan instrumen yang berbeda, jumlah kompetensinya 6, nilai kompetensi maksimalnya 4, maka nilai PK guru untuk tugas tambahannya adalah 24. Wakil kepala sekolah, nilai PK guru maksimalnya adalah 20. Untuk wakil kepala sekolah, Bapak Ibu, itu antara tugas pembelajaran dengan tugas tambahannya, jadi tugas utama dengan tugas tambahannya, itu memiliki proporsi 50-50, 50%, 50%. Demikian juga dengan kepala program, keahlian, kepala perpustakaan, dan kepala lab. Nah, ini konversi penilaian kinerja guru. Jadi apabila Bapak Ibu katakan perolehannya 45, tadi ya dari jumlah kompetensi 14 dengan skor maksimal 56, 45 per 56 itu akan diperoleh nilai 80,4. 80,4 akan berada di rentang antara 75 sampai dengan 90. Berarti guru tersebut akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, sehingga prosentase yang dibutuhkan nanti untuk menghitung angka kreditnya dalam 1 tahun itu adalah 100%. Untuk guru yang memperoleh lebih dan total skornya yang diperolehnya itu lebih dari 91 sampai dengan 100, maka dia berada dalam kategori amat baik, sehingga dia berhak nanti untuk penghitungan angka kredit tahunnya, angka kredit tahunannya itu sebesar 125%. Nah, selanjutnya seperti yang disaksikan di layar itu jika memperoleh 61 sampai 75 nilai pencapaian kompetensinya itu dia dalam kategori cukup. Kemudian selanjutnya sampai dengan kategori kurang. Ya, insya Allah semua Bapak Ibu yang hadir ini minimal berada dalam kategori baik ya Bapak Ibu. Lanjut. Ya, ini adalah instrumen dengan lampiran 1D. Nah, inilah Bapak Ibu yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya, setiap akhir tahun ya. Rapor para guru itu bentuknya seperti ini. Ya, lampiran 1D ini yang paling menegangkan karena menunjukkan kemampuan guru melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas utama maupun tugas tambahannya, yang tercantum di lembar atau lampiran 1D ini. Nah, ini adalah rumus menghitung angka kredit dari guru kelas atau guru mata pelajaran. Untuk mengisi lampiran 1D tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dihitung nilai PK guru kelasnya, misalkan tadi perolehan dari pengisi sekian banyak instrumen itu adalah 45,
maka konversi nilai PK guru dalam skala 0 sampai 100 sesuai dengan Permen 16 tahun 2009 itu rumusnya adalah nilai PK guru sama dengan nilai yang diperolehnya tadi 45 misalkan ya Bapak Ibu ya, kemudian nilai PK guru maksimalnya adalah 56, maka diperolehlah nanti proporsi 80,5%, di mana angka 80,5% itu dia berada dalam kategori baik, jadi dia melaksanakan sudah dengan cukup baik. Nah, lanjut, mari kita lihat lebih lengkap. Ini Bapak Ibu yang menjadi tim penilai di sekolah dapat memanfaatkan gambar berikutnya. Ya. Dapat memanfaatkan tabel angka kredit untuk menilai teman-teman. Ya, tanpa repot-repot lagi menghitung perolehannya dari awal. Yang jelas kalau dia memiliki perolehan skor ya untuk total 14 kompetensi untuk guru mata pelajarannya, maka Bapak Ibu bisa melihat pada tabel apakah mereka berada dalam kriteria kurang, sedang, cukup, baik, atau amat baik. Nah, lengkap bersama dengan golongannya di sini kami cantumkan. Jadi misalkan untuk yang berkategori amat baik melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi nilai PK gurunya dalam kriteria amat baik. Maka untuk golongan penata muda 3A, kalau dia kategori amat baik, maka perolehannya dalam tahun itu adalah 13,12. Nah, kalau dia dalam kategori baik, dia memperoleh nilai PK guru 10,5. Nah, selanjutnya apabila dalam kategori cukup itu 7,87 dan seterusnya. Demikian juga untuk masing-masing jenjang jabatan, pangkat dan golongan yang lain Bapak Ibu. Mari kita lihat, mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah 4A ini ya. Dalam jabatan tadi. Ya, udah. Oke. Pembina 4A. Kalau Bapak Ibu hasil PK gurunya pada tahun tersebut adalah berkriteria amat baik melaksanakan tugasnya, maka Bapak Ibu yang golongan pangkat dan jabatannya adalah pembina 4A dengan jabatan guru madya itu akan memperoleh angka kredit 37,18. Tetapi apabila dalam kategori baik, maka Bapak Ibu angka kredit tahunannya akan memperoleh 29,75. Nah, seringkali teman-teman tim penilai di sekolah mungkin karena keterbatasan juga pemahaman, penguasaan tentang cara-cara menilai teman-teman guru yang lain, seringkali angka ini tidak sesuai. Sudah betul dia berada dalam kriteria baik, tetapi angka kredit perolehannya atau nilai PK guru tahunannya itu bukan 10,50 misalkan untuk 3A, tetapi menjadi 11,45, ada yang 12,45 dan seterusnya. Nah, ini yang seringkali kami para penilai di tingkat kabupaten kota itu agak kesulitan, sehingga kami harus menghitung ulang kembali itu. Tetapi karena kita memiliki tabel ini Bapak Ibu, kita cukup dengan melihat kriteria bahwa dia melaksanakan tugas dengan baik, maka pasti nilai angka kredit tahunan dari guru tersebut atau nilai PK gurunya pasti dia 10,50. Nah, ini sudah menggunakan rumus penghitungan yang tadi sudah saya sampaikan. Berdasarkan perhitungan juga dari nilai atau angka kredit dari PKB-nya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Mohon untuk diingat Bapak Ibu, untuk golongan 3A menuju ke 3B tidak ada angka kredit untuk publikasi ilmiah
atau karya inovatif, cukup pengembangan diri saja. Nah, mulai dari golongan 3B itu diwajibkan untuk memenuhi angka pengembangan diri dan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Lanjut. Nah, ini adalah konversi nilai PK guru, Bapak Ibu, dengan tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar. Tadi sudah kami sampaikan tugas-tugas apa saja yang mengurangi jam mengajar, tugas-tugas tambahan apa saja. Yang pertama adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel, kepala program keahlian. Itu semua adalah mereka yang dikurangi jam mengajarnya karena melaksanakan tugas tambahan. Kalau wali kelas tidak ya Bapak Ibu, ya dia tidak mengurangi kewajiban jam mengajarnya. Ya, termasuk juga tetap tugas tambahan, tetapi memiliki persentase yang berbeda. Ya, dia diberi penghargaan 5% untuk wali kelas, untuk tambahan PK gurunya. Jadi, untuk PK guru wali kelas atau tugas-tugas tambahan yang lain, pembina ekstrakurikuler misalnya, itu semua mendapat tambahan nilai PK guru 5% apabila dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah tabel angka kredit dalam 1 tahun untuk tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka di kelas. Nah, tadi sudah saya berikan, jadi kewajiban misalkan untuk kepala sekolah proporsinya 75% tugasnya sebagai kepala sekolah, 25% tugas pembelajarannya apabila dia melaksanakan masih mengajar ya. Memang untuk beberapa mata pelajaran tertentu Bapak Ibu karena kekurangan guru, kepala sekolah juga masih ikut mengajar dan itu mereka hanya diperhitungkan 6 jam mengajar. Nah, untuk Wakasek, ketua unit produksi, ketua program, kepala perpustakaan, kepala lab, kepala bengkel dan seterusnya, seperti sudah kami sampaikan tadi, proporsi nilai PK guru tahunannya adalah 50% dan 50%. 50% sebagai guru mata pelajaran dan 50% untuk tugas-tugas tambahan mereka. Lengkap dengan kesesuaian golongan pangkatnya. Nah, ini adalah tabel Bapak Ibu yang menjadi pegangan kami juga untuk menghitung masa penugasan 1 tahun untuk tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar. Nah, misalnya wali kelas yang tadi ya Bapak Ibu, pembina ekstrakurikuler, ya tugas piket misalnya itu juga bisa dihitung untuk tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar dengan proporsi 5%. Nah, untuk apabila dia penugasannya kurang 1 tahun atau kita hitung 1 semester, maka dia hanya memperoleh tambahan 2%. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, mari kita coba Bapak Ibu menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, ini ada kasus guru mata pelajaran. Pak Rizal Hakiki ini adalah guru bahasa Inggris dengan jabatan guru pertama, pangkat penata muda, golongan ruang 3A, itu terhitung mulai tanggal 1 April 2015. Nah, dia mengajar 26 jam tatap muka. Untuk dimaklumi, jam wajib mengajar JWM ya, disingkat biasanya demikian. Untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran atau guru kelas itu jam wajib mengajarnya antara 24 sampai 40 jam. Jadi rentang antara 24 sampai dengan 40 jam itu dinilai 1 Bapak Ibu. Meskipun pembaginya 24
24 itu standar rendah dari jumlah jam mengajar guru. Jadi apabila dia mengajar 26 jam, padahal standarnya 24, dia tetap dihitung 1. 26 per 24. Seharusnya kan idealnya 24 per 24, baru pas 1 ya Bapak Ibu. Tetapi 24 sampai dengan 40 jam itu tetap dihitung 1 angkanya. Nah, dia mengikuti PK Guru pada April 2016 dengan nilai PK Gurunya 45. Apakah Pak Rizal Hakiki dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi tepat pada waktu 4 tahun apabila angka kredit dari unsur PKB memenuhi syarat dan angka kredit penunjangnya mencapai maksimal. Untuk diingat Bapak Ibu, golongan 3A menuju ke 3B itu dibutuhkan angka kredit kumulatif 50, yaitu 45 dari unsur utama dan 5 dan angka kredit 5 dari unsur penunjang. Nah, mari kita lihat kasus Pak Rizal Hakiki, kita hitung ya Bapak Ibu bersama-sama deh. Nah, angka kumulatif yang dibutuhkan tadi 50 ya Bapak Ibu untuk 3A ke 3B. Nilai PK Guru yang diperoleh Pak Rizal itu adalah 45. Angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, unsur pengembangan diri, itu dia sudah terpenuhi, itu artinya 3. Nah, publikasi ilmiah karya inovatifnya tidak dia lakukan karena memang belum berkewajiban juga memiliki publikasi ilmiah. Sedangkan unsur penunjang itu dia peroleh angka kredit 5. Nah, perhitungannya seperti pada tabel Bapak Ibu. Bisa dilihat. Nah, intinya adalah penilaian angka kredit dalam 1 tahun Pak Rizal dengan kriteria baik itu adalah 10,5. Kenapa kok pembaginya 4 di situ Bapak Ibu? Karena kita memang diprediksi dapat melakukan usulan kenaikan pangkat paling tepat itu 4 tahun Bapak Ibu. Jika dalam waktu kurang dari 4 tahun, mungkin kita harus berada dalam kategori sangat baik untuk bisa memenuhi angka kredit kumulatif itu. Nah, jadi balik ke hasil perhitungan Pak Rizal, angka kredit pembelajarannya dia peroleh 10,5 per tahunnya. Nah, dikalikan 4, karena dia ingin naik pangkat menuju ke 3B, maka dikalikan dia 4. Dia sudah 4 tahun di 3A. Diperolehlah akumulasi angka kredit untuk pembelajarannya 42. Angka kredit pengembangan dirinya itu ada 3, dan angka kredit penunjang itu sudah terpenuhi 5. Nah, ketika diakumulasi seluruhnya, 42 ditambah 3 tambah 5, maka pas sekali dia telah mencapai angka kredit kumulatif 50 yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan untuk naik pangkat dari 3A menuju ke 3B. Jadi Pak Rizal dalam hal ini sudah dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menuju ke penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Kita lihat kasus berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk guru bimbingan konseling. Nah, Ibu Siti Aminah, ini dia pangkatnya adalah penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Dia memperoleh hasil penilaian kinerja 62 pada tahun 2016. Untuk diingat Bapak Ibu, angka kredit kumulatif untuk teman-teman di guru BK itu adalah 17 kali 4. Ya, Bapak Ibu. 68. Itu angka maksimalnya, skor maksimalnya untuk setiap penilaian kompetensinya. Nah, sebagai guru BK, dia membimbing siswa 170 orang. Untuk teman-teman BK, Bapak Ibu, dia tidak sesuaikan dengan jam mengajar, tetapi dengan jumlah siswa yang dibimbing. Dengan minimal jumlah siswa dibimbing setara 24 jam itu adalah 150 orang.
Kalau kita tadi yang guru mata pelajaran itu kewajibannya adalah 24 sampai dengan 40 jam mengajar, maka untuk teman-teman guru BK itu antara 150 sampai dengan 250 orang siswa bimbingan. Nah, Ibu Siti Aminah sudah mengumpulkan angka kredit pengembangan diri 4 dari publikasi ilmiah. Bapak Ibu mohon dicermati untuk golongan 3D, angka kredit yang dibutuhkan itu adalah dia akan menuju 3D, dari 3D ke 3A ya Bapak Ibu, dibutuhkan 4 angka kredit pengembangan diri dan 8 angka kredit untuk publikasi ilmiah. Ini untuk golongan 3D menuju ke 4A. Jadi dibutuhkan angka kredit kumulatif 100 dengan angka kredit pengembangan diri 4 dan angka kredit publikasi ilmiah atau karya inovatif sebesar 8. Kemudian angka kredit penunjangnya 10. Nah, mari kita lihat perhitungan untuk Ibu Siti Aminah sebagai guru BK. Nilai PK guru yang diperoleh oleh Ibu Aminah dalam tahun tersebut adalah 62. Konversinya 62, skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal. Itu jumlahnya 91,20. Rentang 91,20 ini itu berada dalam kriteria amat baik. Sehingga dia berhak untuk diperhitungkan nilai angka kreditnya sebesar 125%. Sehingga diperolehlah untuk tahun tersebut Ibu Siti Aminah memperoleh 24,38 nilai angka kredit tahunannya. Nah, sekarang Ibu Aminah ingin mengajukan kenaikan pangkat untuk ke 4A. Perhitungannya menjadi 4 kali 24,38. Ibu Aminah itu memperoleh angka kredit 97,52 dari angka kredit pembelajarannya. Kemudian angka pengembangan dirinya itu ada 4. Padahal untuk angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dari 3D ke 4A, betul dibutuhkan 4 angka kredit untuk pengembangan diri, tetapi angka kredit untuk publikasi ilmiah dan karya inovatifnya, dia hanya memperoleh 7 angka kredit. Sedangkan angka kredit penunjangnya sudah terpenuhi. Total perolehan Ibu Aminah itu adalah 118,52. Kalau kita lihat secara kasat mata, itu sudah melebihi dari kewajiban 100 angka kredit untuk naik pangkat ke tingkat berikutnya. Akan tetapi, kita lihat kewajiban pengembangan keprofesian berkelanjutannya, Bapak Ibu. Untuk naik dari 3D ke 4A, itu dibutuhkan angka kredit 8. Sementara Ibu Aminah baru memperoleh 7. Sehingga untuk sementara, Ibu Aminah belum dapat naik pangkat dari 3D menuju ke 4A. Meskipun akumulasi total nilainya sudah melebihi dari 100, tetapi kewajibannya di publikasi ilmiah belum terpenuhi. Lanjut Bapak Ibu, kita coba menghitung tugas tambahan nilai PK guru tahunan dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, Suryadi SPD, kebetulan teman saya, Bapak Ibu, Pak Suryadi juga kepala sekolah. Jabatannya guru madya, pangkat pembina golongan uang 4A, mengajar mata pelajaran biologi, diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, dia sebagai guru mata pelajaran memperoleh skor 52 dan sebagai kepala sekolah mendapat skor 20.
Untuk diingat Bapak Ibu, angka kredit untuk mata pelajaran maksimal skornya adalah 56. Ya. Kemudian untuk tugas sebagai kepala sekolah, karena ada 6 komponen dengan nilai maksimal 4, maka angka pembaginya itu adalah 24. Karena ada 6 komponen, 6 kali 4, 24. Ya. Jika dalam 4 tahun terakhir, dia memperoleh 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan diri, kemudian 10 angka kredit dari publikasi ilmiah, dan 9 angka kredit dari unsur penunjang. Mari kita lihat Bapak Ibu persyaratannya. Lanjut dulu. Apakah Pak Suryadi dapat naik pangkat menuju ke 4B? Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Ini perhitungannya sebagai guru mata pelajaran ya Bapak Ibu. Dia memperoleh skor 52. 52 per skor maksimal, dia memperoleh 92,86, berada dalam kriteria amat baik, sehingga nanti pengali untuk angka kredit tahunannya adalah 125%. Nah, diperolehlah dengan kriteria amat baik ini, angka kredit tahunan Pak Suryadi itu adalah 37,19 sebagai guru mata pelajaran yang telah melaksanakan tugas dengan amat baik. Akan tetapi, jangan lupa tugas sebagai kepala sekolah itu mewajibkan dia memperoleh 25% nilainya sebagai guru mata pelajaran. Sehingga untuk nilai PK guru Pak Suryadi sebagai guru mata pelajaran, maka diperolehlah angka kredit tahunannya 9,30, yaitu 25% kali 37,19. Oke, sekarang mari kita lihat perolehannya sebagai sebagai kepala sekolah. Pak Suryadi memperoleh nilai kinerja kepala sekolah itu 20. Lanjut lembar berikut. Oke. Konversi nilainya 20 dibagi 24 kali 100, maka diperoleh angka 83,33. Kriteria 83,33 ini berada pada kriteria baik. Jadi dia sebagai kepala sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, perolehan angka kreditnya 1 tahun itu adalah kewajibannya ya, dari 4A menuju ke 4B itu dibutuhkan angka kredit 150 dengan kewajiban 16 untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kredit penunjang 15. Kalikan 100 maka diperolehlah angka kredit sebagai kepala sekolah yaitu 29,75. Akan tetapi untuk dia bisa mengajukan nanti untuk kenaikan pangkat, maka Pak Suryadi harus menghitung ulang kembali perolehannya sebagai kepala sekolah dengan mengambil 75% dari nilai kinerjanya sebagai kepala sekolah, yaitu 22,31. Lalu bagaimanakah perhitungan Pak Suryadi selama 4 tahun? Sebagai guru mata pelajaran, dia memperoleh 37,20, kemudian sebagai kepala sekolah 89,24, ya. Kemudian dari pengembangan dirinya dia peroleh 4. Bapak Ibu, untuk diingat kembali, 4A ke 4B punya kewajiban 4 angka kredit untuk pengembangan diri. Kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatifnya itu dia hanya memperoleh 10 angka kredit. Untuk diingat Bapak Ibu, dari golongan 4A menuju ke 4B itu dibutuhkan angka kredit 12 untuk publikasi ilmiah atau karya inovatif. Dalam hal ini Pak Suryadi belum memenuhi. Ya, dari kewajibannya yang 12, dia baru memenuhi angka kredit 10. Kemudian angka kredit penunjang 9. Kalau di total seluruhnya memang perolehan Pak Suryadi itu 149,44, masih kurang 0,56 ya dari angka kredit secara keseluruhan.
Tapi kalau kita lihat sebenarnya Pak Suryadi ini sudah mendekati angka kewajiban, angka kredit kumulatif yang 150 ya Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi. Cuma kewajiban yang lebih utama daripada memenuhi angka kredit penunjang, kewajiban utamanya adalah memenuhi nilai angka kredit pada publikasi ilmiah dan atau karya inovatifnya supaya mencukupi atau memenuhi nilai 12. Begitu ya Bapak Ibu, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi menyusun penilaian kinerja guru setiap tahunnya. Kami kembalikan kepada Pak Dr. Suradi. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Hajah Erni Zuhara, MPD, selaku narasumber pada kelas virtual menyusun dupa guru. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, memang materi terkait dengan angka kredit ini sangat, kalau saya sendiri pribadi memang agak rumit dan memang perlu kesabaran dalam menyusun berkas-berkas atau menyusun dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk kenaikan pangkat. Oleh karena itu, mumpung kita sedang di kelas menyusun angka kredit guru, kemudian Ibu narasumber sudah ada di tengah-tengah kita, sekaligus beliau adalah tim penilai. Nah, ini sangat kompeten untuk kita diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan khusus kepada beliau. Nah, di kelas inilah kita bisa coba untuk mulai sekarang. Kemudian Bapak Ibu susun berkas-berkasnya. Jika ada yang kurang ataupun masih ada yang bingung, selama 3 hari ke depan kita bisa konsultasi, kita bisa sharing secara intensif kepada ahlinya. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya nggak akan bisa jawab karena saya bukan ahli dalam menyusun dupa guru. Dan informasi juga nanti akan saya sampaikan di akhir acara. Kita masih ada sekitar 25 menit lagi untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting. Nanti saya akan persilahkan untuk membuka mic-nya. Kemudian jika Bapak Ibu ingin bertanya secara lewat chatting, Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Nanti kami akan coba membahasnya. Baik, di Zoom meeting sudah ada beberapa yang sudah raise hand. Saya persilahkan yang pertama Bapak Enang Munandar, kemudian Ibu Roberta Nul, kemudian Bapak Ferry, ada atas nama Lela Lahi, dan Bapak Heru. Yang pertama saya persilahkan Bapak Enang Munandar untuk bertanya kepada Ibu narasumber. Silahkan Bapak Enang, saya persilahkan untuk buka speakernya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber. Baik, untuk kenaikan pangkat ini untuk guru yang mendapat tambahan kepala sekolah. Ini tadi Ibu sampaikan bahwa untuk dalam contoh tadi NKS itu untuk PKKS-nya 20/24 kali 100 ya. Nah, itu untuk naik KKS-nya. Kemudian untuk nilai PKB-nya 25% dan PKKS-nya dikalikan 75% gitu. Nah, ini. Nah, untuk yang saya tanyakan ini, seandainya dalam jangka sebelum 4 tahun tadi sudah tercapai nilainya, itu boleh tidak untuk menaikkan ke pangkat itu. Nah, itu ya, terima kasih Bu. Baik, mungkin Bu Erni bisa langsung menanggapi dari pertanyaan Bapak Enang. Sehat Pak Enang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kami coba menjawab pertanyaan Pak Enang. Pak Enang kepala sekolah ya Pak? Iya Bun. Alhamdulillah. Jadi PKKS untuk Pak Enang memang kewajibannya kalau menurut aturan
pelajaran yang ada itu 75% ya Pak Enang. Apabila Bapak perhitungan nilai PK guru mata pelajaran dan nilai PK KS-nya itu amat baik, insya Allah Pak Enang bisa mengajukan dalam 3 tahun. Tapi dengan syarat itu tadi, dalam 3 tahun itu Bapak berada dalam kategori atau kriteria amat baik. Ya, sehingga persentase yang diperoleh itu kan lebih dari 100% ya, Pak Enang ya, itu penghargaan luar biasa itu. Oke. Jadi bisa Pak Enang ya, bisa. Misalkan syarat-syarat yang lain juga Bapak penuhi. Kewajiban publikasi ilmiah ya Pak Enang. Itu ada 12 kredit untuk publikasi ilmiah. Selamat Pak Enang. Maju. Masih. Ya, tetap semangat Bapak Ibu. Apa cukup itu Pak Enang? Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan saya persilahkan selanjutnya kepada Bapak Ibu Roberta Nul. Silakan Ibu Roberta untuk dibuka speakernya. Saya sudah persilahkan. Kemudian ada Bapak Ferry. Saya persilakan Bapak Ferry untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ibu narasumber. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan diberikan. Perkenalkan saya Ferry Umbu Tamu. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Takari di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu narasumber menyangkut Dupak ini. Yang pertama, mungkin persoalan ini boleh dibawa ke tingkat yang lebih tinggi karena fakta di lapangannya memang cukup berbeda dengan kondisi. Yang pertama bahwa kami, para kepala sekolah saat ini, sudah tidak mengajar lagi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena tugas kami sebagai kepala sekolah dari 6 kompetensi itu sudah berkurang menjadi 3 kompetensi. Sehingga yang sekarang cuma ada manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Sedangkan yang lain dari 6 itu tidak ada. Nah, yang berikut, regulasi. Regulasi dari Permenpan 16/2009 ini, kalau menurut saya ini perlu ada perubahan atau revisi. Karena jika kami para kepala sekolah tidak mengajar lagi, maka simulasi seperti yang dicontohkan Ibu tadi 25% dari tugas kami mengajar dan 75% tugas kami sebagai kepala sekolah itu sudah tidak bisa lagi. Kemarin saya mengusulkan ke 4A. Saya dari 3D TMT 1 Oktober 2017. Maka saya mengusulkan. Yang menjadi kendala saya waktu di dalam tim penilaian angka kredit di Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena saya jenjang SMA, kita di provinsi, itu ada sedikit persoalan karena mereka menanyakan seperti apa yang Ibu sampaikan. Kok tidak ada unsur dari guru 25%? Dan memang kenyataan saya tidak mengajar lagi. Nah, mereka juga masih menggunakan kompetensi itu 6. Sedangkan realnya kita cuma 3. Jadi ketika PKKS saya itu cuma 3, saya dipertanyakan. Saya bilang, saya tidak bisa menilai diri saya. Yang menilai saya adalah pengawas, koordinator pengawas, dan tim. Jadi saya menyerahkan itu semua kepada pihak yang punya kompetensi. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah mohon kiranya ada penyesuaian maksud saya, sehingga kita tidak dirugikan. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa membawa hal yang baik untuk kita semua dan bisa ditindaklanjut ke tingkat yang lebih atas supaya regulasinya itu bisa disesuaikan. Mohon maaf jika ini agak menyinggung dan tidak berkenan karena ketidaktahuan saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, silakan Bunda untuk menanggapi pertanyaan Pak Ferry karena kebetulan sama-sama kepala sekolah ini. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Sehat Pak Ferry? Sehat. Ini cuma beda 1 huruf kita Pak ya. NTT. Ya. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Ferry. Jadi
Kasek yang sekarang tidak mengajar lagi. Terus terang kami juga tidak mengajar, Pak, sekarang karena memang kita kesulitan untuk membagi demikian banyak peran, apalagi harus rutin mengajar di kelas, meskipun hanya 6 jam. Tapi pimpinan kami, karena kalau di NTB nih, kebetulan di KCD kita, Kepala Cabang Dinasnya, untuk Lombok Barat dan Mataram disatukan ya Pak Dokter. Jadi kami menjadi tim penilai untuk Lombok Barat dan Mataram. Oke, jadi nilai PKKS, ya, nilai PKKS itu yang diberikan oleh pihak pimpinan, karena yang berhak menilai untuk kepala sekolah itu adalah atasan langsung Bapak Ferry, ya. Kecuali atasan langsung kita mendelegasikan tugasnya kepada pengawas, dalam hal ini Korwas atau pengawas bina di sekolah, ya, kecuali beliau mendelegasikan. Maka nilai PKKS itu kalau saya sekarang yang menggunakan yang 6 itu, meskipun kalau kita mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010 ya Pak, tentang tugas tambahan kepala sekolah, itu hanya 3 tugas utama daripada kepala sekolah. Tapi menyesuaikan dengan instrumen yang ada, mohon maaf ini Pak Ferry, kami juga karena tidak bisa menilai diri sendiri seperti Pak Ferry sampaikan tadi, penilaian dari atas, mereka tetap masih memegang instrumen yang 6 itu. Meskipun yang kita laksanakan 3, tetapi komponen-komponen dari pelaksanaan tugas yang 3 itu ternyata memenuhi juga komponen yang lain. Misalnya sosial, ya, kepribadian dan sosial itu kan wajib ya Pak Ferry, itu dapat dinilai lewat pemantauan, lewat pengamatan juga langsung dari para pimpinan kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi Pak Ferry, kalau kami di NTB saat ini sudah sepenuhnya memperoleh nilai PKKS-nya dari pelaksanaan selaku kepala sekolah, tidak lagi mendapat 25% dari guru. Ya. Mungkin nanti ini kita tidak punya kewenangan Pak Ferry, ya. Menjadi masukan ya Pak Ferry, ya, kepada atasan. Ya, ini yang diberlakukan di NTB untuk saat ini. Kemudian regulasi mengenai rasio 25% dengan 75%, mudah-mudahan tadi sekaligus menjawab ya Pak Ferry. Tetap semangat ya Pak Ferry. Ya, kita penuhi angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dari Pak Ferry. Mengenai penyesuaian regulasi, kami setiap ada kesempatan untuk memperoleh pelatihan lagi sebagai bentuk refreshing kita sebagai tim penilai itu kita juga suarakan itu Pak. Kami juga suarakan itu, cuma sekali lagi ini kan Permenpan ya Pak, ya, jadi harus tembus sampai ke menteri ini. Apa suara kita kurang keras ini sebagai kepala sekolah ya Pak Ferry, ya? Ya mudah-mudahan lah mereka yang di atas itu mendengarkan rintihan kita yang di bawah ini ya, supaya segera diakomodir 100% nilai PKKS itu dari pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai kepala sekolah. Tetap semangat Pak Ferry. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Hajani. Dan untuk Bapak Ferry, apakah sudah cukup? Dan saya persilahkan kepada Bapak Lelalahi untuk langsung bertanya kepada Ibu narasumber. Silahkan dibuka mic-nya, Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Saya Lelahi dari SMP 110 di Jakarta Selatan. Jakarta. Ya, Jakarta Selatan, Bu. Alhamdulillah bisa silaturahmi dari seluruh Indonesia ini. Kami baru dari 3A ingin mengajukan kenaikan pangkat ke 3B. Yang ingin kami pertanyakan, yang pertama mengenai kewajiban atau yang menyusun pengusulan kenaikan pangkat itu, kalau di sekolah itu ada tugas tata usaha atau TU yang menurut kami bisa dipekerjakan, tapi katanya nggak fungsi, atau memang tanggung jawab siapa gitu untuk bisa mengajukan
kenaikan pangkat atau menghitung angka kredit guru sudah layak atau belum layak. Yang pertama. Yang kedua, kami di Jakarta itu punya itu tiap 2 tahun Bapak Ibu guru sudah bisa mengajukan usul untuk kenaikan pangkat. Tapi tadi dibilang 4 tahun di situ ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Bapak Ibu mengenai pengembangan diri, karya inovatif dan publikasi ilmiah. Apakah ada kriteria atau mungkin tabel penghitungan gitu, macam pengembangan diri macam apa yang bisa memenuhi syarat untuk hitungan angka kredit gitu. Juga macam karya inovatif atau publikasi ilmiah seperti apa yang bisa dipakai nanti untuk penghitungan angka kredit kita. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ini benar Pak, nama Bapak Pak Lela lagi? Iya Bu, yang kelahirannya begitu Bu. Oh. Ya, silakan Bunda untuk menanggapi pertanyaan Pak Lela lagi. Terima kasih Pak Dokter. Jadi Pak Lela senang Pak berkenalan juga dengan para guru seluruh Indonesia ini ya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak Pak, tugas tambahannya sebagai tata usaha. Nah untuk hal ini Pak, karena belum ada di dalam aturan yang kami pegang ya, terutama Permenpan nomor 16 tahun 2009 yang mengakomodir tugas tambahan selaku tata usaha, kami belum berani menjawab ini Pak. Yang jelas tugas-tugas tambahan yang dapat diperhitungkan angka kreditnya adalah seperti yang sudah kami sebutkan tadi. Itu Pak Lela, mohon maaf Pak Lela, saya tidak berani menjawab tugas tambahan Bapak selaku staf di tata usaha. Nah ini mungkin pemerintah kita perlu mempertimbangkan karena kondisi real dunia pendidikan kita ya seperti ini. Banyak sekali guru-guru kita yang merangkap tugas-tugas lain yang tidak diakomodir. Padahal mereka bekerja dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga ya Pak Lela ya. Misalnya saja menjadi bendahara BOS, itu energi luar biasa loh Pak harus melaksanakan itu, dan itu belum diakomodir oleh pemerintah. Insya Allah Pak, pada banyak kesempatan-kesempatan yang lain, kami akan ikut suarakan ini demi teman-teman guru semuanya. Kemudian terkait dengan kenaikan pangkat 2 tahun. Jadi mohon maaf Pak Lela, untuk 2 tahun ini disebut dengan kenaikan berkala. Ya, jadi bukan kenaikan pangkat. Ini semacam penghargaan pemerintah kepada teman-teman guru terutama ya, secara berkala setiap 2 tahun itu diberikan tambahan tunjangan ya. Jadi ada kenaikan yang include nanti kepada perolehan gajinya. Begitu Pak Lela ya. Jadi bukan kenaikan pangkat Pak, tapi kenaikan berkala namanya. Jadi itu tunjangan tambahan lah dari pemerintah secara berkala setiap 2 tahun untuk tambahan gaji pokok dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya publikasi ilmiah. Pak Dokter mohon izin, mungkin setelah yang satu ini ya Pak Lela ya, pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang jelas Bapak belum ada kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah. Tugas Bapak, kewajiban Bapak hanya melaksanakan pengembangan diri lewat diklat-diklat, webinar seperti ini Pak. Ini juga memiliki angka kredit untuk pengembangan diri. Apalagi kalau diakumulasi ya Pak Dokter ya, sekian sesi pertemuan kita itu nanti ada perhitungannya Pak. Ya, yang jelas Bapak memiliki kewajiban 3 angka kredit untuk pengembangan diri. Belum ada kewajiban untuk publikasi ilmiah. Demikian Pak Lela. Baik. Apa ada lagi Pak Lela? Cukup jelas? Baik. Saya di kolom chatting Zoom sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita juga akan akomodir yang sudah chatting. Dan memang agak panjang-panjang Bapak Ibu. Nanti untuk yang di via chatting memang kalau kita baca terlalu panjang akan habis waktunya. Nanti kita lebih santai di via grup supaya nanti Bapak Ibu yang mungkin ada kasus atau kasuistis sendiri dalam kenaikan angka kredit bisa kita sharing di WA group Bapak Ibu, sehingga kita bisa lebih santai untuk saling bertukar informasi di WA group.
Saya akan baca yang pendek-pendek saja Bapak Ibu dari Ibu Erlina Daulani. Apakah bisa karya kita pantun ataupun puisi untuk dinilai untuk pangkat? Misalkan ada buku ontologi puisi atau pantun seperti itu. Dengan aturannya, bagaimana aturannya Bu? Terima kasih dari Ibu Erlina Daulani. Kemudian ada dari Ibu Sutini. Izin bertanya untuk KIPI yang bisa dinilai angka kreditnya apakah yang dibuat atau diterbitkan setelah SK turun atau mengikuti masa penilaian yang ada di PAK. Misalnya masa penilaian PAK 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2020, SK turun per 1 Oktober 2020. Seperti itu Bunda. Oke. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Erika. Jadi mengenai pantun atau puisi dapat dinilai, apakah dapat nilai angka kreditnya? Dapat Bu. Tapi setelah yang satu ini sebenarnya, tapi kasih bocoran dulu ya Pak Dokter ya, biar Bu Erika enak boboknya nanti malam. Ya. Jadi untuk kumpulan atau antologi pantun, puisi, itu masuk karya inovatif ya Ibu. Ya, karya seni itu termasuk dalam karya inovatif yang akan kita bahas besok di topik pengembangan keprofesian berkelanjutan sebenarnya. Tapi saya kasih bocoran Ibu, untuk kumpulan puisi Bu, kalau dia dalam kategori kompleks, itu Ibu minimal membuat 40 karya puisi yang sudah dibukukan oleh penerbit yang ber-ISBN. Itu Bu ya. Kemudian untuk kategori sederhananya, itu cukup 20 saja. 20 puisi. Bapak Ibu yang menyenangi menulis pantun, kemudian cerpen, mungkin atau ada yang membuat novel, itu sangat berharga sekali. Silakan Bapak Ibu bukukan, kalau bisa buatkan dalam bentuk sebuah buku antologi dan dapat diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang ber-ISBN ya Bapak Ibu supaya berharga angka kreditnya. Ya, selanjutnya Ibu Supini untuk karya ilmiah dan publikasi ilmiah. Nah, sekali lagi nih Pak Dokter, kita bahas besok ya. Ditunda dulu, ditahan dulu ya Bu Supini ya. Besok hari Senin rencananya ya Pak Dokter untuk kita bahas. Baik Bapak Ibu, yang untuk diketahui karena kita ada beberapa sesi. Untuk sesi sekarang Bapak Ibu kita coba membahas terkait dengan penilaian kinerja guru. Nah, terkait dengan publikasi, kemudian karya inovatif dan publikasi akan dibahas pada hari berikutnya supaya lebih sistematis. Silakan Bapak Ibu. Kemudian saya persilahkan kepada Bapak Hardana. Nah, Bapak Hardana, ini guru olahraga kita ini. Silakan Pak Hardana. Dibuka speakernya dulu Pak Hardana. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, salam kenal Bu. Ini dari Cilacap Ibu. Kebetulan saya 4B tahun 2019 yang lalu, dan ini sudah 2 tahun. Rencana saya akan mau mengajukan. Saya bersyukur dengan adanya pandemi ini dalam 2 tahun ini saya sudah menyelesaikan pembuatan buku 3, kemudian juga termasuk penulisan, ikut seminar untuk menjadi penulis dan lain-lain. Rencana kami, kemarin saya membaca buku itu katanya seorang guru itu bisa naik pangkat 2 tahun gitu loh. Apa betul itu? Terus dalam aturan itu kalau tidak salah harus punya PTK 1 itu apa dalam aturan itulah. Yang kami ini memang bukunya sudah 3, kemudian juga mempunyai jurnal ilmiah, tapi kami belum punya PTK. Jadi rencana kami
ini mau maju, tapi memang kami mungkin kendalanya PTK gitu. Yang kami tanyakan, apakah bisa nanti ini saya nanti kan ini sudah 2 tahun saya ingin maju, tapi itu tadi belum punya PTK. Saya kan yang itu aja Ibu. Saya tunggu jawabannya. Terima kasih Ibu. Ya, silakan Bunda untuk menjawab atau merespon pertanyaan Bapak Hardana dari Cilacap. Hardana, Assalamualaikum Pak. Tetap sehat Pak ya. Sehat, Bu. Wah, luar biasa ternyata Bapak ya. Punya buku 3. Waduh, saya sendiri belum Pak. 2 tahun. Biasa tulis, kemudian sudah terbitkan pada jurnal. Wah, ini benar-benar orang ini yang profesional. Mohon maaf tapi Pak Ardan, apakah pertanyaan Bapak yang pertama, apakah bisa naik pangkat dalam waktu 2 tahun? Kan ada unsur utama Pak, dan ada unsur tambahan dari tugas kewajiban kita selaku guru yang profesional. Nah, yang harus kita utamakan adalah unsur utama ini, yaitu pendidikan dan pembelajaran. Ya, dalam 2 tahun, sepertinya Pak Ardana harus bersabar dulu Pak ya. Meskipun Bapak dalam kategori amat baik melaksanakan tugas, tapi kalau untuk 2 tahun, Bapak sepertinya belum memenuhi unsur utamanya Pak. Meskipun Bapak untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan, Bapak mungkin sudah kelebihan angka kreditnya. Kalau saya lihat 3 buku saja sudah angka kreditnya luar biasa ini Pak. Bapak nanti mau jadi guru utama Pak ya? Kalau guru utama nanti menteri yang Pak. Menteri yang membuat SK-nya nanti. Jadi kalau untuk 2 tahun harap bersabar dulu ya Pak Ardana, karena tidak memungkinkan untuk kita bisa naik pangkat 2 tahun karena tidak terpenuhi angka kredit kumulatif dari unsur utama, terutama pembelajaran Pak ya. Nah, meskipun Bapak memiliki publikasi ilmiah yang luar biasa, pertahankan Pak. Saya iri nih Pak. Kemudian yang kedua, Bapak belum memiliki NUPTK Pak. Begitu ya Pak? Ya, karena di Cilacap ini kami kemarin itu mau membuat PTK, pokoknya kan PTK itu nanti kalau sudah tatap muka begitu. Akhirnya kami terkendal, tapi kami sudah membuat rencana membuat PTK itu pengaruh HP terhadap pembelajaran daring, judulnya begitu. PTK rencana kami. PTK itu bisa kita lakukan dengan daring juga ya Pak Dokter ya. Nomor ahlinya ini Pak Dokter ini. Ya, nanti mungkin beliau bisa membimbing kita nih membuat PTK dengan sistem pembelajaran yang online ini. Ya, tidak harus tatap muka ya Pak Dokter ya. Ardana, mohon maaf Pak ya. Kalau yang ini saya sepertinya bukan ahlinya, nanti Pak Dokter yang jawab ini kalau yang ini ya. Ya, memang betul Pak, PTK itu merupakan salah satu kewajiban dari guru untuk publikasi ilmiah, terutama yang 4A ke atas ya Pak ya. Itu ada kewajiban kita untuk membuat PTK di sini sebagai salah satu item dari publikasi ilmiah dan karya inovatif. Kemudian selanjutnya Pak, yang tidak boleh tidak ada itu juga sertifikat profesi Pak ya. Bapak sudah sertifikasi Pak ya? Sudah Bu. Oh, alhamdulillah. Tahun 2008. Oh, keren Pak, keren. Oh, termasuk yang senior ya, yang pertama Pak ya. Ya. Baik, saya rasa yang lain Bapak sudah sangat bagus sekali. Cuma peluang terima kasih, Bu. 2 tahun itu mohon maaf Pak ya, ditahan dulu Pak ya. Di angka kredit. Jadi 3 tahun ya Bu. Kalau Bapak dalam kategori sangat baik Pak, amat baik. Okay. Ya, yang persentasenya 125%. Itu Pak ya. Oke, selamat Pak. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya, saya persilahkan ada di kolom chatting Ibu Wajah terkait dengan pertanyaan Ibu Ikah Ariga. Saya sudah mengajukan kenaikan pangkat dari 4A ke 4B, terus nilainya kurang 22.
tetapi saya nggak mau lagi ngumpulin PTK, apakah bisa? Seperti itu pertanyaannya, Ibu. Dari 4A ke 4B kemudian kurang poinnya 22 lagi. Kurang 2, kurang 2, 22. 22. Ya. Baik, Ibu Arika. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu mau menuju ke 4B ya, dari 4A. 4A ke 4B itu butuh angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutannya itu 4 dari pengembangan diri dan 12 dari publikasi ilmiah ya Bu Arika ya. Kemudian kok kurangnya 22 ya Bu? Apakah dari unsur utama? Maaf, ini pertanyaan di kolom chatting, Bu. Oh, di kolom chatting. Oh, coba saya cek. Coba lihat di chatting. Di terakhir, Ya. di terakhir. Agak banyak pertanyaan, kalau pertanyaan di kolom chatting banyak sekali. Saya bingung nih Pak Dokter, yang mana dia nih, banyak sekali. Ibu Ikah Ariga ya. 4B ke 4C. 4A ke 4B, kemudian nilainya kurang 22. Kurang 22. Ya, apa yang mungkin saran saja apa yang bisa dilakukan untuk menambah nilai ya kekurangannya itu, Bu? Ya. Kalau untuk kewajiban Ibu, ini kan ada untuk 4A ke 4B itu dibutuhkan angka kredit kumulatif 150 ya Ibu. Di mana untuk angka kredit PKB-nya pengembangan keprofesian berkelanjutan itu ada 4 untuk pengembangan diri, 4 angka kredit dan 12 untuk angka kredit publikasi ilmiah dan 15 yang unsur penunjang ya, angka kredit penunjang. Kalau dia 22 ini saya agak bingung Pak. Kalau angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan akumulasinya 16. Jadi sangat memungkinkan kalau Ibu sudah memenuhi angka kredit itu. Tetapi kalau dia berasal dari angka kredit kumulatif unsur pembelajaran, Ibu belum bisa Ibu untuk mengajukan kenaikan pangkat. Ya, Ibu harus memenuhi dulu angka kredit tersebut karena jumlahnya sampai 22. Ini ya, Ibu harus memenuhi angka kredit tersebut baru mengulang kembali usulan Bupati Ibu untuk tahun berikutnya. Insya Allah terpenuhi ya Ibu Arika. Baik. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, karena memang kita sudah sampai pukul 10.30 WITA atau jam 9.30 WIB. Kita akan akhiri sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, yang sudah raise hand ataupun menulis pertanyaannya di kolom chatting, Bapak Ibu bisa lanjutkan di WA group. Nah, kebetulan narasumber atau Ibu Hajah Herni sudah ada di grup, bisa kita sharing pertanyaannya di sana ataupun kasus yang terjadi kepada Bapak Ibu bisa kita sharing agar semua mungkin yang satu masalah nanti ataupun satu kasus dalam pengajuan angka kredit ini bisa kita sama-sama untuk cermati sehingga nanti di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga kita bisa fokus kepada materi selanjutnya. Mohon izin Pak Dokter, materinya di-sharing juga ya? Ya, nanti kami akan materi dan rekaman hari ini semua akan kami sharing di WA group. Karena semua informasi dan semua hal yang kita lakukan pada kelas virtual ini kita akan informasi di WA group Bapak Ibu. Oke. Untuk hari ini kami cukupkan pada sesi kali ini. Kita akan bertemu di WA group dan bertemu pada hari Senin dan Selasa pada jam yang sama dengan pembahasan yang selanjutnya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu dan kita akan tetap belajar dan berkarya. Informasi Bapak Ibu untuk khusus di kelas virtual Guru Inovatif terkait dengan penyusunan Dupak, kami dari lembaga memberikan 10 publikasi gratis kepada Bapak Ibu yang memiliki artikel ataupun tulisan yang sudah siap untuk publikasi
pada semua jenjang sekolah. Bapak Ibu, silakan bagi yang sudah mempunyai artikel yang sudah lengkap dari awal sampai akhirnya, silakan Bapak Ibu kirimkan kepada saya atau bisa japri. Kami akan berikan 10 publikasi gratis untuk khusus kelas ini. Itu informasi dari saya. Kita bertemu pada minggu depan, hari Senin dan Selasa depan. Silakan Bapak Ibu cermati materi yang pada hari ini dan rekaman hari ini. Dan kita kembali bertemu di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, seharusnya putu ya. Iya, berat yang mudah